Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotaan saya Ajeng Oktaviani Kusuma dan teman saya Krisna Tambayong akan mempresentasikan makalah yang berjudul Contextual Teaching and Learning. Yang pertama, pengertian dari Contextual Teaching and Learning atau CTL. Pada mulanya, pembelajaran kontekstual didasarkan pada hasil penelitian John Dewey. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir filosofi dalam kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Dalam pendidikan CTL, siswa bukan hanya sekedar mendengarkan dan mencatat, tetapi belajar adalah proses pengalaman secara langsung. Melalui pengalaman itu, diharapkan perkembangan siswa terjadi secara utuh yang tidak hanya berkembang dalam aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif dan juga psikomotor. Selain itu, materi pelajaran dalam pembelajaran bukan untuk ditumpuk di otak dan kemudian dilupakan, akan tetapi segala bakal mereka dapat mengurangi kehidupan nyata. Sedangkan pembelajaran kontekstual itu sendiri adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata. Siswa akan membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses mengajar, hal terpenting adalah pencapaian pada tujuan, yaitu agar siswa mampu memahami sesuatu berdasarkan pengalaman belajarnya. Para tokoh-tokoh berpendapat tentang contextual teaching and learning, dan dari tokoh-tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, konsep contextual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar dan mengajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan pekerja. Pembelajaran kontekstual dipengaruhi oleh filsafat konstruktivisme yang dikemukakan oleh Mark Baldwin dan disempurnakan oleh Jan Piaget dan Kautsky. Konsep dasar pembelajaran ada 3 hal yang harus dipahami dalam pembelajaran kontekstual. Di antaranya, yang pertama, pembelajaran kontekstual menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, proses belajar diorientasikan kepada proses pengalaman secara langsung. Proses belajar tidak hanya mengharapkan siswa menerima pelajaran, tetapi juga proses mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran. Yang kedua, pembelajaran kontekstual mendorong siswa dapat menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini penting karena dapat mengkorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata. Maka materi itu tidak hanya bermakna secara fungsional, melainkan juga tertanam erat dalam memori siswa sehingga dapat menerapkan dalam kehidupannya. Yang ketiga,
Pembelajaran kontekstual mendorong siswa dapat menerapkan dalam kehidupannya. Artinya, siswa tidak hanya diharapkan dapat memahami materi yang dipelajarinya, akan tetapi bagaimana materi pelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pelajaran tidak ditumpuk di otak dan kemudian dilupakan, akan tetapi sebagai bekal mereka dapat mengurangi di kehidupan yang nyata. Di sini saya Krisnanta Bayong akan menjelaskan tentang prinsip kontekstual teaching and learning. Dalam pembelajaran ada 7 prinsip pembelajaran yang harus dikembangkan oleh guru. Pembelajaran kontekstual sebagai suatu model dalam implementasinya tentu saja memerlukan perencanaan pembelajaran yang mencerminkan konsep dan prinsip pembelajaran kontekstual. Sebagaimana dijelaskan di awal, pembelajaran kontekstual memiliki 7 prinsip yang harus dikembangkan oleh guru, yaitu yang pertama adalah konstruktivisme atau konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan CTL, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta konsep atau kaidah-kaidah yang siap untuk diambil atau diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. 5 elemen belajar yang konstruktivistik yaitu A. Pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. B. Pemerolehan pengetahuan baru. C. Pemahaman pengetahuan. D. Mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman. E. Melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan tersebut. Yang kedua, menemukan atau inquiry. Inquiry merupakan komponen inti dari pembelajaran berbasis CTL. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Guru harus selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan apapun materi yang diajarkannya. Ada beberapa siklus inquiry. Yang pertama yaitu observasi. Yang kedua bertanya. Yang ketiga mengajukan dugaan. Dilanjutkan dengan mengumpulkan data. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan. Sedangkan langkah-langkah dalam kegiatan inquiry adalah merumuskan masalah, mengamati atau melakukan observasi, menganalisis dan menyajikan hasil dalam tulisan, gambar, laporan, bagan, tabel, dan karya lainnya. Mengkomunikasikan dan menyajikan hasil karya pada pembaca, teman sekelas, guru, atau audien yang lain. Yang ketiga, bertanya atau questioning. Bertanya adalah strategi utama dalam pembelajaran kontekstual. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Dengan bertanya, siswa dapat menggali informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahui. Yang keempat, masyarakat belajar atau learning community. Konsep masyarakat belajar atau learning community menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari hasil kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh dari sharing dengan teman, antar kelompok, dan antara yang tahu ke yang belum tahu. Masyarakat belajar bisa terjadi apabila dapat ada proses komunikasi dua arah. Dalam masyarakat belajar, dua kelompok atau lebih yang terlibat dalam komunikasi pembelajaran saling belajar.
Pemanfaatan masyarakat sebagai konteks bagi siswa untuk pembelajaran kontekstual dapat dilakukan sekolah dengan cara menjadikan masyarakat sebagai narasumber diundang ke sekolah pada jam belajar tertentu untuk memberikan kesempatan belajar bagi siswa mengembangkan pemahaman kontekstual. Yang kedua, cara pemanfaatan masyarakat lainnya dengan membawa siswa ke dalam lingkungan masyarakat untuk mengalami pembelajaran yang tidak didapatkan di sekolah atau untuk menerapkan materi pembelajaran di sekolah. Yang kelima, ada pemodelan atau modeling. Maksudnya, dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang bisa ditiru. Model itu bisa berupa cara mengoperasikan sesuatu, cara melempar bola dalam olahraga, cara melafalkan bahasa Inggris, dan sebagainya. Dalam pendekatan CTL, guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Model dapat juga didatangkan dari luar. Yang keenam ada refleksi atau reflection. Refleksi pembelajaran dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis oleh peserta didik, atau berupa presentasi kelompok maupun menulis ringkasan pembelajaran yang telah dilakukan. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang belum diterima. Pengetahuan yang bermakna diperoleh dari proses. Pengetahuan dimiliki siswa, diperoleh melalui konteks pembelajaran yang kemudian diperluas sedikit demi sedikit. Yang ketujuh ada penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment. Penilaian atau assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penilaian atau assessment bukanlah untuk mencari informasi tentang belajar siswa. Berikut adalah kesimpulan yang telah kami paparkan tadi. Dengan menghubungkan antara apa yang peserta didik atau siswa pelajari dan bagaimana pengetahuan itu akan digunakan untuk memahami konsep-konsep akademis, tentunya sangat berguna bagi kehidupan mereka di masa datang atau saat mereka bermasyarakat ataupun saat di tempat kerja kelak, yaitu dengan menggunakan pembelajaran kontekstual atau CTL. Dengan konsep ini, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Dengan demikian, model pembelajaran kontekstual atau CTL diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Pembelajaran kontekstual merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang dapat mengurangi verbalisme atau teoritis. Di samping itu, pembelajaran ini dapat memberikan penguatan pemahaman secara komprehensif melalui penghubungan makna atau maksud dari ilmu pengetahuan yang dipelajari siswa dengan pengalaman langsung dalam kehidupan yang nyata. Melalui model pembelajaran kontekstual, pengalaman belajar bukan hanya terjadi dan dimiliki ketika seorang siswa berada di dalam kelas, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana membawa pengalaman belajar tersebut keluar dari kelas, yaitu pada saat dituntut untuk menanggapi dan memecahkan permasalahan yang nyata yang dihadapi sehari-hari. Sehingga pembelajaran kontekstual ini idealnya mengkaitkan permasalahan pada dunia nyata kepada teori yang akan dipelajari atau disajikan oleh siswa, dan siswa secara aktif memecahkan permasalahan tersebut sesuai apa yang ia dapatkan melalui pengalaman dan dihubungkan dengan teori yang ia pelajari di sekolah oleh gurunya ataupun tujuan tertentu yang telah dimiliki oleh siswa terlebih dahulu, sehingga guru hanya mengarahkan dan membantu sebagai fasilitator, dan siswa menjadi lebih aktif dikarenakan dia yang belajar, dia yang mengalami, dan pada akhirnya dia juga yang akan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki di dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada
salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.